semuanya, assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan masak lagi. Pertama-tama saya akan menyiapkan untuk takjilnya atau kuenya. Ini saya punya setengah buah kelapa yang gak terlalu tua. Kemudian saya tambahkan sedikit garam. Nah, sekarang kita aduk-aduk supaya garamnya tercampur rata sama kelapanya. Kalau udah tercampur rata seperti ini, sekarang kita kukus supaya kelapanya ini nggak cepat basi ya. Kita kukus selama 10 menit ya. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Sekarang kita matikan kompornya, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menyiapkan kuenya. Ini ada sekitar 80 gram gula pasir, kemudian 1 butir telur ukuran sedang. Kemudian saya tambahkan TBM sebanyak setengah sendok teh. Nah, sekarang kita mixer sampai mengembang dan berjejak ya. Nah, ini udah mengembang ya teman-teman dan udah berubah warna juga. Ini udah cukup dan ini udah berjejak seperti ini. Selanjutnya, ini saya punya tepung terigu sebanyak 80 gram. Untuk mereknya kebetulan saya pakai yang Cakra ya teman-teman. Kebetulan juga di rumah adanya itu. Nah, sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan perisa pandan sekitar setengah sendok teh. Kalau teman-teman nggak ada perisa pandan, bisa teman-teman pakai pewarna hijau tua. Kemudian saya masukkan santan instannya sebanyak 1 kotak atau 65 ml ya. Sekarang kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya ini saya siapkan cetakannya. Cetakannya jangan lupa diolesin sama sedikit minyak yang belum pernah dipakai ya. Kalau teman-teman nggak ada cetakan kecil seperti ini, bisa menggunakan cetakan agar-agar ya. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kelapa tadi kita masukkan sedikit di cetakannya. Kemudian ini kita tekan-tekan sambil dipadat-padatkan ya teman-teman, supaya nanti pas mengeluarkannya itu kelapanya ini nggak hancur. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita masukkan adonan yang udah di mixer tadi ya. Nah, ratakan. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita kukus ya. Ini kita kukus selama 10 menitan ya teman-teman, atau sampai matang. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita cek. Kalau nggak ada yang menempel di tusuk gigi atau tusuk satenya, tandanya udah matang. Sekarang kita angkat ya.
Nah, selanjutnya kuenya ini saya diamkan sejenak sampai uap panasnya hilang, baru kita keluarkan dari cetakannya ya. Selanjutnya saya akan menyiapkan minumannya. Setengah buah kelapa tadi saya perasin sama air matang, kemudian saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Kita rebus sampai mendidih, dan di kompor sebelah saya lagi ngerebusin sisa boba ya teman-teman. Saya pernah bikin boba sebelumnya. Saya rebus sampai matang. Kalau udah matang nanti saya tiriskan dan saya bilas sama air matang ya. Nah, ini udah mendidih. Sekarang kita angkat. Kemudian ini saya udah sisirkan juga gula aren atau gula merah. Saya tambahkan 1 lembar daun pandan dan air secukupnya ya. Ini gula arennya sebanyak 150 gram. Kemudian ini saya ada sisa sedikit gula yang udah dilarutkan, saya masukkan aja. Sekarang saya masak sampai mendidih ya. Ini saya menggunakan air matang juga ya teman-teman. Nah, ini udah cukup. Sekarang saya saring ya supaya gula arennya ini bersih. Nah, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ini kuenya tadi sekarang kita keluarkan dari cetakannya ya. Caranya ini gampang ya teman-teman, tinggal dibalik aja seperti ini sambil diketuk-ketuk. Nah, ini udah keluar. Kalau bagian pinggirnya itu belum merenggang, teman-teman bisa renggangkan pakai tangan. Nah, ini kalau kelapanya hancur tinggal dirapikan aja ya. Nah, ini saya keluarkan terlebih dahulu semuanya ya. Ini udah selesai. Selanjutnya saya akan menyiapkan sayurannya. Ini saya punya ikan kakap putih ya teman-teman. Ini ikannya ikan segar, saya potong seperti ini. Untuk ikannya ini teman-teman bisa menggunakan ikan nila, kemudian ikan tenggiri, ikan gabus, silakan sesuai selera. Usahakan gunakan ikan yang segar ya, supaya nggak bau amis dan nggak bau busuk ya teman-teman. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya saya akan menyiapkan bumbunya. Ini bumbunya simpel aja, semuanya saya iris-iris ya. Terdiri dari 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, kemudian 1 ruas jari jahe, 1 batang daun bawang, 2 tangkai daun seledri, 1 buah tomat hijau, kemudian ada cabai rawit merah ya. Cabai rawit merahnya untuk sambalnya nanti kita kasih taburannya aja secukupnya. Kalau teman-teman ada cabai rawit hijau silakan pakai, kebetulan saya nggak ada cabai rawit hijau, seharusnya pakai cabai rawit hijau ya. Jadi cabai rawit hijaunya saya ganti sama cabai rawit merah. Nah, ini cabainya saya potong-potong juga seperti ini. Kalau mau diulek kasar silakan ya, sesuai selera teman-teman ya. Kemudian untuk isiannya atau sayurnya, ini ada sayur pakcoy, udah saya cuci bersih dan saya potong 2. Isiannya juga selain itu ada bakso ya teman-teman. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah sampai harum. Nah, kalau udah harum, sekarang kita masukkan bawang putih sama jahenya ya. Kita tumis kembali sampai benar-benar harum. Kalau udah harum, sekarang kita masukkan ikannya ya teman-teman. Nah, ini ikannya saya tumis sebentar supaya nanti nggak bau amis. Selain kita menggunakan ikan yang segar, ikannya harus ditumis terlebih dahulu ya, supaya aromanya juga keluar, tapi nggak bau amis ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan air sebanyak 1 liter atau setara 1000 ml ya.
Selanjutnya saya tambahkan sekitar 1 sendok makan kecap ikan. Kalau teman-teman nggak ada bisa di skip atau diganti sama minyak wijen. Kemudian saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk atau merica bubuk, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Nah ini saya tambahkan juga udang rebon tawar yang udah saya sangrai dan saya haluskan, saya blender ya, sebanyak 2 sendok teh ya. Sekarang kita masak sampai mendidih dan ikannya hampir matang ya. Sementara itu teman-teman, cabai yang udah kita iris-iris atau rajang-rajang tadi, kita tambahkan kecap asin secukupnya. Sekarang kita aduk-aduk sambil ditekan-tekan supaya pedasnya itu keluar. Nah kalau udah selesai, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Ini ikannya juga udah mendidih. Sekarang kita masukkan bakso ikannya, tomat hijaunya. Sekarang kita masak sampai tomat hijaunya ini layu dan bakso ikannya mengapung atau mengembang ya. Nah ini udah mengapung. Sekarang saya masukkan sayurnya ya teman-teman. Ini kalau teman-teman suka pakai pakcoy asin, silakan bisa ditambah. Sekarang kita masak sampai sayur pakcoynya ini layu ya. Nah ini udah cukup, sayur pakcoynya juga udah layu. Sekarang kita matikan aja kompornya. Kita masukkan irisan daun bawang sama daun seledrinya tadi ya. Nah ini dia, sup ikannya udah siap kita sajikan. Selanjutnya saya akan menyiapkan minumannya. Ini saya udah masukkan es secukupnya. Kemudian kita masukkan boba tadi. Bobanya jangan lupa dari direbus itu dibilas sama air mengalir. Kemudian kita rendam. Kemudian kita bilas kembali ya teman-teman. Atau kita tiriskan ya. Kemudian saya tambahkan santan yang udah dimasak tadi. Selanjutnya baru kita masukkan gula aren cairnya ya. Nah ini dia es bobanya udah siap kita sajikan ya. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini udah selesai. Untuk lauk sama sayurnya ini ada sup ikan. Jangan lupa taburin bawang goreng secukupnya. Kalau suka pedas bisa ditambahkan sambal kecapnya ya, sesuai selera secukupnya. Kemudian untuk minumannya ini ada es boba dan untuk takjilnya ada kue putu ayu. Selamat mencoba. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.